Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah di pagi ini. Kita bisa bangun lebih pagi, menjalankan kegiatan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita sambung dengan belajar bareng sampai waktu duha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini sebagai rangkaian ibadah yang diterima, dan kelak di hari kiamat kita punya bekal yang baik ketika menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat. Dan saya tadi melihat beberapa tayangan pengumuman yang tampil di televisi yang ada di depan masjid. Masya Allah, ini masjid penuh dengan kajian-kajian yang dibimbing oleh para asatidzah. Saya sampai grogi tadi. Masya Allah, ini yang ngisi sudah kibar-kibar semua. Jadi mohon izin Pak DKM, di sini saya hanya tambal sulam aja. Barangkali nanti beberapa materi yang saya sampaikan semoga kita bisa mendapatkan manfaat bersama. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Furqan Perumahan Filani yang memberikan kita fasilitas untuk belajar bareng di kesempatan pagi ini. Judulnya saya tidak tahu siapa yang mengusulkan. Cuman untuk pertama kali kita kayaknya mau membahas mengapa Allah membiarkan kita berbuat maksiat. Saya mikir ini apa yang kira-kira mau dibahas. Karena kita mau berbicara tentang mencari hikmah perbuatan Allah. Dan kalau sudah membahas hikmah perbuatan Allah, tentu saja acuannya adalah seperti apa keterangan yang disebutkan dalam dalil. Karena kita tidak boleh meraba mengatakan Allah mengatakan demikian atau Allah berbuat demikian karena alasan demikian. Sebab meraba semacam ini peluang kelirunya besar. Sehingga kita perlu melihat beberapa dalil dan keterangan para ulama berkaitan dengan mengapa Allah berbuat demikian. Mengapa Allah memberikan perlakuan kepada hambanya demikian. Nah, ini yang lebih spesifik adalah ketika terjadi kemaksiatan yang ada di tengah umat manusia. Kita menyadari semua yang ada di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Lalu kalau terjadi keberbuatan kemaksiatan yang itu merupakan bagian dari kehendak Allah di alam ini, muncul pertanyaan, kenapa Allah biarkan manusia untuk berbuat maksiat? Dan terlebih khusus adalah ketika mengaca kepada diri kita sendiri, kenapa Allah biarkan saya untuk berbuat maksiat? Dan tujuan dari kajian ini tentu saja bukan dalam rangka untuk mencari alasan pembenar agar kita bebas melakukan kemaksiatan, namun tujuannya adalah agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kajian itu akan menghasilkan manfaat dikala saat kita selesai kajian, kita semakin mencintai Allah, semakin mengagungkan Allah, iman kita semakin bertambah, kita makin yakin, dan seterusnya. Baik, saya akan berikan sedikit pengantar terlebih dahulu, beberapa muqaddimah ketika kita melihat perbuatan maksiat yang terjadi di alam nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang perlu kita yakini bahwa tidak ada satupun kejadian yang ada di alam ini kecuali dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Baik kejadian yang dinilai baik oleh manusia
maupun kejadian yang dinilai buruk oleh manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang merajai semuanya. Allah taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an, lahu mulkus samawati wal ard. Hanya miliknya kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Allah juga berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Karena ini semuanya adalah kerajaan Allah, maka tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di dalamnya kecuali dengan kehendak sang raja. Sehingga kalau ada keyakinan bahwa manusia ketika berbuat baik itu dengan kehendak Allah, tapi kalau berbuat buruk di luar kehendak Allah, ini sama halnya dengan mengatakan ada kehendak atau ada kejadian yang ada di kerajaan Allah di luar dari kuasa Allah. Dan ini justru mencacat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu keyakinan yang perlu kita tanamkan, bahwa apapun yang terjadi di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah yang membedakan mereka dengan kelompok Qadariyah atau kelompok Mu'tazilah. Karena itu prinsip seperti ini perlu untuk dipegangi. Sehingga apapun sekali lagi yang terjadi di alam ini tidak keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau ini semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah, sementara di sana ada yang baik, ada yang buruk, kenapa Allah menghendaki keburukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tapi kenapa ada kejadian yang buruk di tengah hambanya? Adanya keburukan di tengah hambanya menunjukkan bahwasanya hambanya tidak sempurna sebagaimana penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik itu. Yang terkadang hikmah itu Dia ceritakan sehingga manusia bisa memahami latar belakangnya, dan terkadang Allah tidak memberitahukan kepada hambanya. Nah, di posisi ketika Allah tidak memberitahukan kepada hambanya, maka sang hamba wajib meyakini bahwa di balik ini pasti ada hikmah, karena Dia yang menciptakan adalah zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana. Artinya Dia tidak melakukan itu serampangan, asal-asalan, hanya untuk main-main, tapi ada tujuan besar di sana. Dan tujuan besar itu bagian dari ujian bagi seorang hamba, sejauh mana dia bisa pasrah terhadap keagungan dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana, Pak. Kalau kita diperiksa oleh seorang dokter, yang kita kenal dokter ini adalah dokter yang pinter, ahli, sehingga ketika membuat sebuah diagnosis tepat, diakui oleh banyak orang. Akhirnya saat kita periksa, terus sang dokter ini memberikan sebuah keputusan. Bapak, kayaknya Bapak harus diamputasi kakinya. Nah, kita sebagai orang yang pengen hidup normal, punya kaki yang sempurna, mungkin kita akan protes. Loh Pak Dokter, kenapa kaki saya harus diamputasi? Coba jelaskan alasannya, biar saya punya latar belakang yang memuaskan untuk mengikuti keputusan dokter. Dijelaskan Pak, karena dokter ini pinter ya, dijelaskan pakai integral pangkat 5, diferensial pangkat 7, dan seterusnya. Nah, kita yang nggak ngerti bengong, aku nggak ngerti. Kira-kira sebagai orang yang sudah mendapatkan advice dan saran seorang dokter yang ahli, sementara saat kita dijelaskan kita nggak ngerti, sebagai pasien yang baik, nurut sama dokter atau ngeyel? Ya, nurut. Kenapa nurut? Ya. Karena kita merasa nggak ngerti. Mungkin dokter lebih ngerti sehingga dia tahu pertimbangan yang terbaik. Kira-kira apa yang harus, tindakan yang harus dilakukan, yang menyelamatkan jasad kita atau menyelamatkan nyawa kita misalnya. Maka sebagai pasien kita akan bilang, ya sudahlah saya nurut sama dokter. Itu baru perbandingan ilmu manusia dengan ilmu manusia. Bagaimana ketika seorang makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita bandingkan. Maka di posisi ini kalau ada pertanyaan, yang pertanyaan itu berkaitan dengan perbuatan Allah dan kita mentok, sudahlah serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau terlalu jauh kita menjangkau, nanti dikhawatirkan justru mengalami penyimpangan dalam pemikiran. Karena itu Nabi SAW pernah menyarankan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu mendapatkan atau kalau kamu diajak untuk debat serius tentang masalah takdir, tahan diri. Jangan terlalu jauh, nanti akan muncul aneka pemikiran-pemikiran menyimpang. Kenapa kok Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan ada orang kafir? Kenapa Allah ciptakan ada perbuatan maksiat? Itu nanti terkadang kalau orang mikir terlalu jauh sampai nggak nyanda, malah jadi error. Sehingga justru yang terjadi adalah penyimpangan. Kemudian pengantar yang ketiga, yang perlu kita pahami, bahwa Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ayat yang mengatakan wa mallahu bidzallamin lil abid itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah juga mengatakan innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tapi manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga kalaupun ada hal yang buruk yang dialami oleh manusia, bukan karena Allah mendolimi dia, tapi dialah yang mendolimi dirinya sendiri. Karena itu dalam hadis qudsi yang panjang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai para hambaku, yang kalian lakukan itu kan amal kalian sendiri. Uhsiha lakum, dan aku catat, aku kumpulkan untuk nanti akan aku tunjukkan kepada kalian. Summa uwaffiukum, kemudian aku akan berikan balasan kepada kalian. Iyaha, terhadap amal itu. Faman wajada khaira, maka siapa yang menjumpai kebaikan dari catatan amalnya, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Sehingga bagian dari adab pada saat kita melihat realita yang ada dalam diri kita maupun di masyarakat. Kalau kita sedang mendapatkan kebaikan, berhasil beramal saleh, berhasil melakukan ibadah, selesai melakukan ketaatan, jangan pernah merasa karena kehebatan kamu sendiri. Jangan pernah merasa karena ini adalah jasa kita, usaha kita, bukan karena itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat kau menjumpai catatan yang baik dalam amalmu, saat kau menjumpai hal yang baik dalam perbuatanmu, falyahmadillah, pujilah Allah. Karena itu semuanya murni pemberian dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, Nabi SAW tidak mengatakan wa man wajada syarran. Beliau tidak menyebutkan kata syarran. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, fala yalumanna illa nafsa. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini dalam rangka untuk menjaga adab. Sebab kita sedang, boleh disebut, menyikapi perbuatan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, mengomentari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan yang baik-baik. Sebab dia Zat yang Maha Baik. Kenikmatan Allah luar biasa kepada hambanya. Meskipun Allah berikan ujian kepada hambanya dengan adanya keburukan yang dia temui dalam kehidupan nyata. Lalu Pak, tetap kita juga terus bertanya, itu kenapa ya kok ada keburukan? Mungkin pertanyaan sederhana, ada orang yang nakal kayak gini, kalau Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau Allah haramkan anjing, kenapa Allah ciptakan anjing? Ya kita sampaikan, dia Zat yang menciptakan, punya hak untuk menciptakan apapun. Dan ketika Allah ciptakan babi, lalu Allah haramkan sebagai ujian bagi kamu. Saat Bapak ujian pilihan ganda, ada pertanyaan, ada pilihan ganda. Jawaban yang benar dengan jawaban yang salah banyak mana, Pak? Hah? Banyak yang salah. Ini dosennya dolim sama mahasiswa atau bukan? Kok ngasih pilihan yang salah lebih banyak daripada yang benar? Ya? Sebagai apa itu? Ujian. Bagaimana cara kamu menyikapi soal ini? Sehingga keberadaan pilihan jawaban yang salah itu untuk menguji siapa di antara mahasiswa yang serius belajar
dan siapa di antara siswa yang nggak serius belajar. Itu baru ujian teori ya Pak. Dalam kehidupan tantangan itu lebih besar. Karena itu keberadaan aneka maksiat dan aneka hal yang buruk yang kita lihat, jangan sampai ada perasaan Allah mendolimi hamba yang melakukan ini. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendolimi hambanya. Kemudian muqaddimah berikutnya, kita harus memahami bahwa ketika kita membicarakan perbuatan Allah semacam ini, satu hal yang perlu kita yakini, kau yang akan dihisab, bukan Allah yang dihisab. Kau yang akan mempertanggungjawabkan amalmu, bukan Allah yang dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat, wa hum yus'alun, tapi mereka manusia yang akan ditanya terhadap apa yang mereka perbuat. Sehingga seharusnya kau lebih fokus terhadap perbuatan kamu. Gimana agar kau selamat ketika menghadap Allah. Bukan malah membicarakan perbuatan Allah, namun dari sisi mengkritisi. Bukan dari sisi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagian sensitif seperti ini perlu kita tegaskan di awal pengantarnya agar nanti tidak menimbulkan suudzon terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi saya ulangi ya, tujuan dari tema pembahasan kita adalah agar bagaimana kita menyadari kekurangan kita sebagai hamba. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Sementara kita penuh dengan kekurangan dan kemaksiatan, sehingga jangan sampai muncul ujub dalam diri kita saat kita berbuat taat. Kemudian menghindari upaya terjadinya pemikiran yang menyimpang berkaitan dengan masalah takdir. Termasuk diantaranya adalah jangan sampai timbul suudzon kepada perbuatan Allah. Kalau orang mengomentari perbuatan orang lain, mungkin ada sisi negatif, positif. Tapi kalau perbuatan Allah, tidak boleh kecuali yang positif. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan mengapa Allah membiarkan kita berbuat maksiat. Ada beberapa latar belakang yang bisa kita dapatkan dari keterangan dalil mengapa Allah membiarkan hambanya berbuat maksiat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Dia punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahim, yang menyayangi hambanya. Dan nama-nama ini punya pengaruh. Ada nama, ada pengaruh terhadap nama. Misalnya ya, kita meyakini Allah punya nama As-Sami. Apa pengaruh dari nama As-Sami? Ya, dia mendengar. Sehingga konsekuensi terhadap keyakinan kita dengan nama As-Sami, kau harus tahu dan yakin bahwa semua suara yang kau ucapkan Allah dengar. Seperti nama Al-Basir. Allah punya nama Al-Basir. Artinya apa? Zat yang maha melihat. Berarti ada pengaruhnya enggak? Ada. Apa pengaruhnya? Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Dan konsekuensi dari meyakini nama ini adalah kau harus yakin apapun yang kau lakukan dilihat oleh Allah. Baik di tempat terang-terangan maupun ketika kau sendirian. Tayyib. Ketika Allah punya nama Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Afu, ada pengaruhnya enggak dengan nama itu? Ada. Apa pengaruhnya? Kau harus meyakini bahwa dia mengampuni dosa hambanya. Dia memaafkan dosa hambanya. Dia menyayangi hamba sehingga hambanya dimaafkan kesalahannya dan seterusnya. Nah, pengaruh ini akan terlihat ketika kejadian itu ada. Kalau tidak ada dosa, maka tidak ada pengaruh dari nama Al-Ghafur. Kalau tidak ada kejadian maksiat, maka pengaruh dari nama Al-Afu jadi nggak ada. Karena itulah disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dan sumpah ini sering dibaca oleh Nabi SAW. Yang ini menunjukkan penekanan yang besar terkait apa yang nanti disebutkan dalam sumpah.
Karena kalimat ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu kan sama seperti aku siap mati, aku siap jiwaku dicabut ketika aku salah ketika ngomong. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulam tuznibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yuznibun. Kalau kalian semua tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan satu kaum, sekelompok masyarakat, yuznibun, yang mereka berbuat maksiat. Fayastaghfirunallaha ta'ala, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fayaghfirulahum, kemudian Allah ampuni mereka. Baik, satu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hikmah adanya maksiat di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya amal tobat, adanya amal istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar, dan pengaruhnya adalah Allah mengampuni. Nah, untuk terjadi semua ini harus ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Maksiat. Maka kalau ada satu kaum semuanya nggak ada maksiat, dihilangkan kaum itu, diganti kaum yang baru. Dihilangkan bukan berarti karena Allah murka sama mereka, tapi karena Allah menghendaki adanya kaum yang nanti dia akan melakukan amalan istighfar, amalan tobat, dan kemudian Allah ampuni. Digantikanlah dengan keberadaan kaum yang mereka punya dosa, mereka berbuat maksiat, lalu mereka beristighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Al-Mubarakfuri. Beliau menyampaikan penjelasannya. Qauluhu, sabda Nabi SAW, laulam tudnibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Maksudnya adalah ayyuhal mukallifun, ayyuhal mukallafun. Maksudnya adalah wahai orang-orang yang mendapatkan taklif. Au ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian sampai tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan bersihkan kalian. La adhabakum wa afnakum wa adhara qauman akharina min jinsikum. Allah akan hilangkan kalian, lalu Allah akan munculkan satu kaum yang sejenis dengan kalian, maksudnya sama-sama manusia. Yudhnibun, yang mereka berbuat dosa. Ayyumkinu wuku'udz dzanbi minhum, maksudnya adalah kaum yang mereka melakukan perbuatan maksiat. Muncul maksiat di tengah mereka. Fayastaghfirunallah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Ay fayatubun, maksudnya adalah mereka bertobat. Au yatlubunal maghfirah, atau meminta ampunan dari Allah Ta'ala. Fayaghfirulahum, kemudian Allah ampuni mereka. Sudah? Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan realita bahwa andaikan yang ini pengandian tidak akan terjadi, manusia itu tidak pernah berbuat dosa, akan Allah hilangkan, lalu Allah gantikan dengan makhluk baru yang mereka berbuat dosa. Ini bicara tentang realita. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, tujuannya adalah liqtidai sifatil ghaffar, untuk mewujudkan konsekuensi dari nama Al-Ghaffar wal Ghafur dan nama Al-Ghafur. Sehingga untuk bisa mewujudkan konsekuensi nama itu, maka harus ada perbuatan dosa dari makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan dari Rabb kalian, dan orang minta ampun ketika dia punya salah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Saya kok bingung ya Pak. Mungkin ya ada sebagian di antara jamaah kok sulit untuk dipahami. Ya, sekali lagi terkadang membicarakan perbuatan Allah, terutama di area seperti ini kan pembahasan masalah iman kepada takdir ya. Ada bagian doktrin dan ada bagian yang sedikit rumit. Tapi kalau Anda bingung di bagian ini, kembalikan kepada doktrin tadi. Insya Allah selamat. Jadi intinya, kenapa ada perbuatan maksiat di tengah hamba? Karena ada nama Al-Ghafur, ada nama Al-Ghaffar,
Sebagai konsekuensinya Allah mengampuni dosa, dan untuk mengampuni dosa berarti harus ada dosa. Maka Allah ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Dan keberadaan makhluk yang berbuat dosa tadi, nanti mereka akan punya amal taubat. Mereka punya amal istighfar. Yang amal ini dicintai oleh Allah. Allah senang nggak Pak dengan orang yang bertobat? Senang. Nabi SAW mengatakan, Lallahu yafrahu bitaubatil abdi. Sungguh Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubatnya hambanya. Melebihi kegembiraan seseorang, gambaran Nabi SAW apa? Ada orang yang kehilangan ontanya. Berikut, seluruh bekal yang ada di atas ontanya. Sampai kemudian ketika dia berusaha untuk mencari, sudah putus asa. Ini kalau harus berusaha mencari malah bisa mati di tengah padang pasir. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon menantikan kematiannya. Tiba-tiba ontanya datang. Saking gembiranya orang ini sampai dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia terbalik li syiddatil farah, karena saking gembiranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya hamba dibandingkan gembiranya orang ini ketika mengalami kejadian tadi. Bapak mau berangkat umroh, tiba-tiba setelah dicari paspornya hilang. Masya Allah, dicari, sudah istrinya udah dimarahi, anaknya udah dimarahi. Tiba-tiba nggak sengaja saat buka tas, ada di dalam tas. Pendaftaran tinggal besok Pak. Seneng nggak Pak? Wah seneng. Senengnya ini karena dia merasa gembira akan mendapatkan sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang dengan taubatnya hamba. Bukan karena Allah punya kepentingan, tapi dia menyukai hambanya yang taat kepadanya, taubat kepadanya, mau kembali kepadanya. Demikianlah salah satu di antara perbuatan Allah mencintai keberadaan orang yang bertaubat. Nah, untuk bisa mewujudkan amal ini berarti harus ada pengantarnya. Apa pengantarnya? Hamba harus berbuat salah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah takdirkan kita punya salah dan punya dosa sebagai pengantar agar kita punya amalan yang lebih mulia. Amal apa yang lebih mulia itu? Yaitu saat kita bertobat sehingga derajat kita justru bisa jadi naik. Disebabkan karena kita adalah orang yang rajin bertobat. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang status Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan berbuat dosa. Dan Allah sebut Adam itu berbuat maksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam berbuat maksiat kepada Rabbnya, faghawa, dan dia melakukan tindakan menyimpang. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pilih beliau, lalu Allah terima taubatnya beliau, wahada, dan Allah kasih petunjuk kepada beliau. Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha. Setelah Adam ini bertaubat, kedudukan beliau lebih baik daripada sebelumnya. Berarti Pak, kedudukan Adam setelah diturunkan di muka bumi dengan ketika beliau berada di surga lebih baik setelah beliau diturunkan di muka bumi. Karena beliau jadi nabi. Sebelum itu beliau tidak jadi nabi. Makanya kalimat fajtabahu, Allah pilih beliau, dipilih untuk jadi nabi. Dan para nabi itu adalah pilihan Allah. Fajtabahu rabbuhu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau pasca terjadinya maksiat. Dan ketika terjadi maksiat, beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diturunkan. Fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma. Begitu keduanya makan pohon larangan tadi, fabadat, pakai fa, langsung terlepas seluruh pakaiannya sehingga terlihatlah auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian keluarkan beliau dari surga dan Allah turunkan ke bumi. Nah, dalam situasi itu
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Adam untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Sehingga kata Imam As-Sa'di, "Fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha wa raja'a kaidul adui alaihi." Sehingga harapan setan agar Adam ini nanti menemani dia di neraka, justru tipu daya setan itu balik ke setan lagi. Justru makarnya iblis, konspirasi iblis untuk menghancurkan Adam dan Hawa kembali kepada dia. Karena Adam diselamatkan oleh Allah. Demikian pula ibunda Hawa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa batala makruhu, sehingga makarnya iblis tidak berfungsi. Harapan iblis biar Adam ini binasa karena dia iri kepada Adam tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Adam. Beliau justru menjadi seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, dipilih oleh Allah sebagai manusia yang saleh pasca beliau berbuat maksiat. Abu Dzar itu kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "A'adamu nabiyunhu?" Apakah Adam itu seorang nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Na'am, nabiyun mukallam." Betul, beliau seorang nabi mukallam yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sebagaimana Musa. Maka nabi yang mendapatkan kondisi khusus yang diajak bicara langsung oleh Allah selain Musa adalah Adam. Dan itu menunjukkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ketahui dari peristiwa ini dan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mubarakfuri tadi, bahwa keberadaan maksiat yang dilakukan oleh hamba ini adalah pengantar agar sang hamba bertobat. Dan dengan amal tobat, maka sang hamba akan lebih tinggi derajatnya. Dari sinilah kita mendapatkan satu pelajaran. Kalaupun kau berbuat maksiat, itu bukan akhir dari segala kehidupanmu. Bukan titik kebinasaanmu. Memang kau tenggelam dalam perbuatan jahat. Kau tenggelam dalam perbuatan yang hina. Tapi bukan berarti selamanya kau akan bertahan di situ. Berusahalah untuk segera kembali. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirimu dan bisa jadi Allah akan mengangkat derajatmu yang lebih tinggi. Karena jamaah, kalau makhluk takut sama makhluk, maka yang akan dilakukan oleh makhluk apa, Pak? Menjauh dari makhluk. Misalnya ya, Bapak takut sama si A. Karena telah berbuat salah besar kepada si A. Ada orang maling barangnya polisi, Pak. Terus dia taubat. Lalu pengen mengembalikan. Itu sampai bingung, gimana ya Pak Ustadz caranya? Kalau saya tiba-tiba lapor, tak kembalikan barangnya, wah nanti jadi apa saya? Sementara orangnya terkenal galak misalnya. Terkenal galak, terkenal perhitungan, terkenal pelit. Kira-kira gimana ini? Ini orang akan berusaha untuk menghindar. Jangan sampai ketemu, jangan sampai ketahuan, dan seterusnya. Tapi ketika hamba berbuat salah kepada Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla, dia banyak berbuat maksiat. Dia takut kepada Allah dengan kemaksiatannya. Mau lari kemana? Lari menjauh atau lari mendekat? Ya, seharusnya lari mendekat. Sehingga saat orang berbuat maksiat, terkadang kan ada orang yang dalam posisi putus asa. Makanya putus asa itu kenapa termasuk dosa yang sangat besar? Karena terkadang menjadi penyebab orang sudah merasa nggak punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Aku ini kotor ya mas. Ayo ke masjid. Aku udah kotor. Aku penuh dengan maksiat. Ibu-ibu ada sebagian yang ketika diajari untuk cobalah pakai jilbab. Wah kayaknya jilbab terlalu suci bagiku. Akhirnya apa? Dia melepaskan dirinya untuk semakin jadi korban godaan setan. Semakin mengikuti hawa nafsunya. Udahlah biarkan saja aku seperti ini. Aku sudah banyak kotoran. Dia mau diajak untuk berbuat baik, untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada ketaatan. Tidak mau. Karena dia putus asa. Allah Subhanahu wa taala panggil para hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka telah tenggelam dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Tapi kenapa aku berbuat maksiat? Agar kau sadar kau punya kekurangan.
Sekarang kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Dengan demikian, kau akan diterima taubatmu oleh Allah jika serius untuk bertobat, dan bisa jadi derajatmu setelah bertobat lebih tinggi daripada kondisimu sebelum kau berbuat salah. Demikianlah hikmah yang bisa kita dapatkan. Sehingga sang hamba dibesarkan hatinya, dikasih peluang untuk kembali kepada Allah pasca dia berbuat salah. Baik. Selanjutnya, hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan berdasarkan keterangan dalil kenapa Allah biarkan kita berbuat maksiat. Agar kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa ujub. Agar kita menyadari kita ini makhluk yang punya banyak aib, punya banyak salah dan dosa. Maka di posisi itu, janganlah kau ketika selesai berbuat amal saleh, berbuat ketaatan, terus kau punya jaminan pasti masuk surga, kau merasa lebih tinggi daripada yang lain, kau merasa pasti sudah mendapatkan jaminan selamat di akhirat. Siapa yang jamin? Apalagi kemudian dia mengomentari kesalahan orang, melupakan kesalahan dirinya. Wahai manusia, mungkin kita perlu berhenti untuk mengomentari aib orang lain. Karena diri kita sejatinya penuh dengan aib, dan orang lain juga punya banyak lisan untuk berkomentar. Jadi kalau masalah komentar kan semuanya punya lisan untuk berkomentar. Kita punya lisan untuk berkomentar, orang lain juga punya lisan bisa berkomentar. Tapi kalau diri kita terlalu sibuk mengomentari kesalahan orang lain, mereka juga bisa saja menyerang kamu dengan mengomentari kesalahan kamu. Nah, di posisi ini kita disadarkan, kau banyak salah, kau banyak dosa, maka jangan ujub. Karena itu ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Beliau atau Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam takunu tudnibun." Kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika. Aku khawatir kalian akan terjerumus ke dalam perbuatan kesalahan yang lebih berbahaya dan lebih aku takuti, lebih besar daripada itu. Aku khawatir kalian akan terjerumus kepada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Al-ujbu, itulah ujub. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini hasan dalam Sahih Al-Jami', menegaskan bahwasanya ketika seseorang merasa dia tidak pernah berbuat salah, selalu menjaga dirinya, dikhawatirkan nanti muncul ujub. Dan kalau sudah muncul ujub, nanti menghina orang lain atau bahkan memvonis orang lain. Nabi SAW pernah menceritakan sebuah peristiwa di masa silamnya. Gara-gara orang soleh ini tidak jaga lisan. Ada dua orang yang dia berteman akrab. Yang satu orang soleh, rajin ibadah, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang satunya ahli maksiat. Dia mengingatkan temannya ini. Kemudian disampaikan, bertakwalah kepada Allah, kau tinggalkan dosa itu. Tapi dia nggak ngubris. Maksiat tetap berulang. Diingatkan lagi, maksiat tetap berulang, diingatkan lagi. Sampai orang soleh ini jengkel. Lalu dia bilang apa? Wallahi, dia bersumpah. Wallahi la yaghfirullaha laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Setelah keduanya mati, lalu dihisab oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, siapa yang berani bersumpah atas namaku? Kemudian dia menyatakan kalau aku tidak akan mengampuni si A, tidak akan mengampuni si B. Akhirnya yang ahli maksiat tadi diapain, Pak? Diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Sementara orang yang ahli ibadah ini justru dimasukkan ke dalam neraka. Karena timbul ujub dalam dirinya. Yang ujub itu membuat dia merasa dirinya ada jaminan untuk selamat, kemudian menghina orang lain yang dia melakukan perbuatan maksiat. Memang mengingatkan orang berbuat maksiat boleh, tapi merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang itu, atau dia menganggap bahwasanya orang itu pasti akan masuk neraka, memastikan seperti ini kan mendahului perbuatan Allah.
Dan Allah nggak ridho dengan perbuatan kayak gini. Sampai kata sebagian ulama, dengan satu kalimat yang dia ucapkan, dia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Saat hidup di dunia dia capek dengan amalan ibadah yang dia kerjakan. Tapi karena satu kalimat yang dia ucapkan tadi mendahului perbuatan Allah, sampai bersumpah menyebut nama Allah, lalu menegaskan dengan perbuatan Allah yang dia tidak ketahui, seluruh amalnya dianulir. Dari sinilah Anda bisa lihat ya, bahwa ibadah ritual terkadang tidak ada nilainya gara-gara orang salah dalam menilai perbuatan Allah. Ketika dia sampai suudzon kepada Allah, ini bisa menghapus ibadah ritual. Betapa bahayanya. Makanya jangan terlalu merasa hebat dengan ibadah ritual. Iblis dulu rajin ibadah ritual. Tapi setelah dia durhaka dengan satu perintah yang dia tinggalkan, dia dapat manfaat apa dari semua kegiatan ibadah yang dia lakukan? Zon, tidak dapat apa-apa. Kebayang nggak posisi makhluk yang satu ini? Ujub terhadap kehebatan dirinya. Dan Allah Maha tahu penyakit ujub yang tersimpan di batin iblis. Dan ujub ini tidak nampak di permukaan sebelum ada Adam. Ya dia bareng bersama dengan malaikat. Sehingga yang seharusnya jin kumpul jin, ini jin kumpul dengan malaikat. Iblis jin atau malaikat? Iblis itu jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Pada saat dia ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Kenapa kau enggak masuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia bilang qala ana khairum min khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan asal usul penciptaan jin adalah api. Jadi iblis tahu dia itu tercipta dari apa. Sudah? Nah, ketika Adam belum diciptakan, ujubnya ini nggak kelihatan. Begitu Adam tercipta, lalu Allah berikan kelebihan bagi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, dan di situ juga ada iblis untuk sujud kepada Adam. Ujubnya nampak dalam bentuk kesombongan. Aba wastakbar. Dia nggak mau nurut, nggak mau menerima perintah, dan sombong. Sebatas tidak mau menerima perintah, ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Langit, bumi, dan gunung itu pernah diperintahkan oleh Allah, tapi mereka nggak mau. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilna. Kami pernah tawarkan amanah untuk taat kepada langit, bumi, dan gunung, tapi mereka enggan untuk menerimanya. Tapi keengganan bukan karena sombong, karena rasa takut. Wa ashfaqna minha. Mereka ketakutan dengan itu. Sehingga bedanya apa, Pak? Iba'ul iblis dengan iba as-samawati wal ard. Penolakan perintah yang dilakukan oleh iblis dengan penolakan perintah yang terjadi pada langit dan bumi. Iblis itu diiringi sombong, sedangkan langit dan bumi karena rasa takut. Maka makhluk yang satu ini merasa hebat, merasa lebih dibandingkan Adam, karena satu, asal penciptaannya lebih tinggi menurut dia. Yang kedua, karena dia sudah rajin ibadah. Seluruh lelah yang telah dia lakukan gak ada nilainya. Makanya merasa hebat dengan ibadah ritual bisa sampai pada tingkatan berbahaya. Ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya tetangga ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Diceritakan wanita ini rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin qiyamul lail, dan rajin sedekah. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada nilai baiknya orang seperti ini, nyemplung neraka. Nah, disinilah ibadah ritual itu terkadang membuat seseorang jadi ujub. Maka untuk mengimbangi itu, Allah jadikan hamba ini punya kekurangan.
Cuman terkadang cara pandang orang fokus di mana, itulah yang membuat penilaian dia terhadap dirinya. Ketika dia terlalu fokus di ibadahnya, dia terlalu merasa hebat. Ketika dia fokus dengan maksiatnya, dia akan merasa dirinya rendah. Maka cara pandang inilah yang membuat orang itu bisa menentukan kau ada di mana. Ada nggak Pak orang yang rajin haji, rajin umroh, tapi ahli maksiat? Ada ya? Ada ya? Yakin banyak Pak ya. Nah terkadang kan ketika dia di posisi itu, tapi dia lebih melihat rajin ibadahnya, sehingga melupakan maksiatnya. Akhirnya karena dia merasa saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin ini, maksiat segede apapun nggak bakalan kelihatan besar. Maka kita arahkan, kau lihat dosamu, kau lihat maksiatmu, kau lihat kesalahanmu. Inilah cara untuk mengimbangi biar kita tidak merasa hebat dengan ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Tinggal di mana kita harus memandang. Karena ibadah itu kan ada dua ya. Ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Dan ini dua hal yang berbeda. Banyak orang bertanya, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya banyak orang yang rajin sholat tapi koruptor. Itu gimana sih penjelasannya? Ya ini ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Contoh ibadah taat aturan banyak Pak ya? Menghindari yang haram, meninggalkan yang dilarang, dan seterusnya. Lebih berat mana Pak? Dua ini Pak. Lebih berat mana Pak? Hah? Ritual atau taat aturan? Sepakat taat aturan ya? Kenapa Pak? Terbukti banyak yang melanggar. Makanya kalau ada orang yang kadang komentar, itu kelompok apaan sih? Kok kerjanya cuman kajian aja, kajian. Kapan ibadahnya? Rumah kesamu murah ibadah. Apa kau merasa kalau mereka itu nggak ibadah? Mereka ini sedang belajar tentang hukum-hukum Allah, tentang aturan-aturan Allah, tentang masalah halal haram untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang bagian ini banyak orang gagal. Karena kalau hanya sebatas masalah ibadah yang penting rajin ritual, iblis dulu seperti itu. Tapi dia tidak memiliki bentuk tawadhu, sehingga sifat sombongnya tersimpan dalam hatinya, nampak di permukaan saat Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian. Karena terkadang orang merasa lebih tinggi, lebih hebat, ujub dengan kehebatan ibadahnya, dengan ketaatan yang dia lakukan, ibadah ritual yang dia lakukan. Di saat yang sama, dia rajin melakukan pelanggaran aturan. Maka kadang ada orang yang merasa aman dengan korupsi yang dia lakukan, karena doktrin, saya punya sholat, saya punya puasa, nanti kalau dipakai haji, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sehingga dia merasa dengan ibadah ritualnya, dosanya pasti jaminan hilang. Jari ini sopo. Siapa yang jamin? Makanya dengan keberadaan maksiat inilah kita menyadari bahwasanya manusia punya kesalahan dan kekurangan. Sehingga kita di sini mendapatkan satu pelajaran. Bapak melakukan ibadah dan maksiat. Lihat di mana fokus kita. Kalau lebih fokus di ibadah, Anda keluar masjid merasa hebat. Tapi ketika Bapak fokus, aku tadi banyak maksiat, dan nanti aku pun akan berbuat maksiat. Fokus di sini, kita akan tawadhu di hadapan yang lain. Kita akan merasa diri kita banyak yang kurang. Selanjutnya, di posisi ketika seorang hamba sedang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sejatinya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia untuk melakukan tindakan itu, bisa jadi karena kita adalah makhluk yang terhina. Sehingga maksudnya kayak gini Pak, ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat itu mudah, dan ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat dibuat susah. Begitu mau buka gambar yang nggak bener, internetnya lancar, tek langsung, wah, videonya nggak ada yang putus. Tapi di momentum tertentu ada orang yang sudah mencoba, wareng. Akhirnya dia bosan ditungguin kok nggak datang. Dia tutup. Ada yang dimudahkan bermaksiat, ada yang dibuat sulit untuk
berbuat maksiat. Di posisi ketika kita diberi oleh Allah komunitas orang baik, lingkungan yang baik, sehingga membuat diri kita ketika mau berbuat maksiat itu perhitungannya banyak. Wah, nanti kalau saya ngelakoni kayak gini, berbuat seperti ini ketahuan, wah jadi apa saya? Padahal saya adalah DKM Masjid Al-Furqan, misalnya ya. Wah, nanti kepercayaan orang jadi hilang. Pertimbangan dia banyak, karena komunitasnya. Bersyukurlah Allah berikan kita sebuah lingkungan yang baik, yang mungkin dengan lingkungan itu menghalangi kamu untuk berbuat salah, untuk berbuat maksiat. Sebaliknya ada sebagian orang yang dia dimudahkan untuk berbuat salah dan berbuat maksiat. Mau melakukan apapun, nampaknya dimudahkan. Padahal bisa jadi keluar modal besar. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau memahami firman Allah Ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan bagian dari bentuk Allah menghinakan hamba adalah Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat, sehingga perbuatannya perbuatan hina. Hasan Al-Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asau. Dia adalah makhluk yang hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia berbuat maksiat. Walau azzu alaihi la'asamahumullah. Andaikan dia itu mulia di hadapan Allah, Allah akan lindungi dia. Mulia dan hina bukan di hadapan makhluk. Mungkin dia punya jadwal khatib, mungkin dia punya pengikut yang banyak, mungkin dia orang yang dipandang terhormat, punya status sosial di masyarakat. Tapi saat dia sendirian, gak ada satupun yang melihat, ternyata perbuatannya penuh dengan kehinaan. Di depan umum, dia punya status sosial, dia disebut orang hebat. Saat di kesepian, ternyata perbuatannya adalah perbuatan orang yang terhina. Kalau dia adalah manusia mulia, Allah akan jauhkan dia dari dosa. Hanu alaihi fa'asau. Mereka adalah orang hina di hadapan Allah, maka Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat. Nah, titik ini perlu kita sadari. Hampir semua kita punya maksiat tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang. Saat kita ketemu orang, dia nggak tahu kita berbuat apa. Dia senyum sama kita. Dia ngasih salam, dia menghormati, nyuruh kita ada di depan, kadang melayani kita. Andaikan orang itu tahu kemaksiatan kita, kira-kira gimana? Buang muka, diremehin kita. Tapi karena dia nggak tahu dan Allah tutupi dosa kita, orang ini memuliakan kita. Maka sadarilah, dalam posisi ketika kita dimudahkan untuk berbuat maksiat, bisa jadi karena kita adalah makhluk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Barangkali sampai di sini, dan selanjutnya kita akan dengarkan saran dan masukan dari para jamaah. Ini untuk hadiah? Pertanyaan? Oh, pertanyaan, Masya Allah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah arisan dengan cara makan-makan di rumah yang dapat arisan di keluarga besar juga termasuk riba? Ini kok terus pembahasan riba ini? Baik. Coba kita cari yang berkaitan dengan tema ya. Kalau perbuatan dosa itu merupakan takdir Allah, lalu apa fungsi dan kegunaan akal bagi manusia? Masya Allah. Baik. Ketika perbuatan dosa itu adalah takdir Allah, lalu di mana fungsi akal? Pertanyaannya, manusia diberi akal oleh Allah. Kalau tidak dibimbing dengan wahyu, apakah hanya bisa dengan modal akal orang mengenali kebenaran? Tidak bisa. Buktinya apa? Kita bicara bukti. Non muslim punya akal nggak? Punya ya?
Anggaplah misalnya mereka nggak pernah tersentuh dengan dakwah, nggak pernah terdengar suara Al-Quran atau penjelasan isi Quran atau yang lainnya. Di posisi mereka juga punya akal. Kenyataannya gimana? Ya, saat mereka meraba untuk jadi orang baik, misalnya mereka meraba untuk jadi orang baik, apa yang terjadi? Kenyataannya mereka juga berbuat maksiat, mereka berbuat salah. Kalau tidak salah, yang pernah mencetuskan teori itu kan Sigmund Freud, itu filosof atau orientalis? Filosof ya, Sigmund Freud. Dia kan berkesimpulan kayak gini, kenapa terjadi perang di mana-mana sehingga orang tegang antara satu dengan yang lain? Kesimpulan dia, karena manusia kurang dalam menyalurkan rasa cinta. Maka untuk mengatasi seperti itu, berikan manusia kebebasan untuk menyalurkan rasa cinta. Dominan hidup ini dibuat orang selalu mencintai dan menyalurkan rasa cinta. Akhirnya kan gara-gara teori ini bebas untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga nggak perlu dibatasi dengan cara nikah, hanya punya satu pasangan, dua pasangan. Biarkan mereka bebas untuk berpasangan. Dan bebas memutus pasangan, bebas untuk melampiaskan syahwatnya. Itu kan teori Sigmund Freud. Yang terjadi apa? Ya, seks bebas. Kalau kita bicara standar akal, seks bebas itu kira-kira sesuai dengan akal sehat atau tidak? Ya, itu karena kita Muslim, Pak ya. Kalau pakai standar mereka mungkin akan berbeda. Tayyib. Mungkin ketika seseorang memandang dari sisi efek dari itu, efeknya apa? Oh, nanti orang bisa saja rebutan pasangan, dan bisa jadi akan menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Makanya sebatas akal itu enggak cukup untuk bisa dijadikan modal memilih mana yang baik, mana yang benar. Sehingga kalau Anda bertanya apa fungsi dan kegunaan akal bagi manusia, kalau ternyata maksiat adalah takdir Allah. Karena sebatas akal manusia belum bisa menilai baik dan buruk. Lalu, tapi akan akal bisa mengatakan ini buruk, kenapa Allah takdirkan? Ya kembali kepada beberapa kaidah tadi. Satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini ada hikmahnya dan perbuatan Allah selalu diiringi dengan hikmah. Yang kedua, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang ketiga, ini semuanya ada dalam kerajaan Allah dan nggak mungkin ada sebuah kejadian di dalam kerajaan Allah yang terjadi tanpa kehendak Allah. Nah, di bagian ketika kita tidak tahu hikmahnya, ya sudah, sadari bahwasanya kemampuan kita terbatas, kembalikan kepada Dia-Dat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam. Saya belum puas, Pak, dengan jawaban ini. Saya tidak bertugas untuk memuaskan, tapi menjelaskan. Ya sampai di situ, mau diterima dan tidak diterima ya hanya sampai di situ. Karena lebih dari itu, ya bisa jadi akan nyasar kemana-mana. Dan sekali lagi pembahasan masalah takdir ada batasnya. Karena tujuan kita membahas masalah perbuatan Allah adalah bukan dalam rangka untuk mengomentari negatif. Karena tidak mungkin ada sisi negatif dari perbuatan Allah. Tapi agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dalam kesehariannya sangat aktif di masjid. Dari sisi akhlak seperti tidak mengenal, tapi dari sisi akhlak seperti tidak mengenal agama. Mohon penjelasan terkait seperti itu. Ada banyak unsur dalam diri kita ya. Dari sekian banyak unsur itu tidak semuanya sempurna. Ada orang yang punya kelebihan dari sisi A, tapi kekurangan dari sisi B. Punya kelebihan dari sisi B, kurang dari sisi C, dan seterusnya. Dan yang semua unsurnya sempurna ini hanya manusia pilihan Allah, seperti para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga akhlak beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Baik. Sementara selain itu punya sisi kesalahan dan kekurangan. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah belajar agama sekarang jadi baik hati sama istrinya. Tapi ada satu sifat Pak Ustadz yang gak hilang. Apa itu? Cetil, medit, kumet kok belum hilang nih Pak Ustadz ya. Pelitnya kok belum hilang. Oh itu gawan bayi. Bawaan lahir.
Ya, di satu sisi ada kelebihan, di sisi yang lain ada kekurangan. Ada orang yang dia setelah ngaji, testimoninya dari pasangannya itu baik, Pak. Istri saya, Masya Allah Pak Ustadz, yang dulu cerewetnya luar biasa. Setelah dia ngaji sekarang lemah lembut, lebih sopan dengan suaminya. Tapi satu Pak Ustadz yang nggak bisa hilang. Apa Pak? Kebiasaan shoppingnya itu nggak bisa hilang, Pak. Baik. Kalau Anda pingin ya, makhluk yang semua ini dalam kondisi sempurna, tidak ada. Ini realita. Ada orang yang rajin ke masjid, tapi mungkin galak, Pak. Kalau sudah sengketa dalam urusan harta itu, Masya Allah, Pak, nggak pernah mau ngalah. Gesek dikit, nggak pernah mau ngalah, Pak. Kayak orang nggak kenal agama. Ini seperti orang yang tidak mengenal agama. Jadi ganasnya melebihi singa misalnya. Terus kenapa kok bisa seperti itu? Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi Anda menyadari dari sisi posisi dia manusia yang ada sisi lemahnya. Nah, kalau Anda bertanya, apa pengaruh ibadahnya dengan perbuatannya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa ibadah ritual itu area sendiri, ibadah taat aturan itu area sendiri. Terkadang ada orang yang sudah melakukan ibadah ritual, tapi dia nggak taat aturan. Bahkan kejadian ini ada di kalangan para sahabat, sampai dilaporkan kepada Nabi SAW mengenai kasus wanita tadi. Karena itu sikap kita kepada dia, ya berusahalah untuk menghindari dampak buruknya, tapi tidak sampai menilai kalau dia misalnya keluar dari agama atau menyatakan oh pasti sholatnya nggak diterima nih kayak gini. Loh dari mana kamu tahu kalau dia sholatnya nggak diterima? Ya bisa jadi sholatnya diterima, tapi di saat yang sama dia melakukan kesalahan di bagian itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini dengan kalimat mengapa Allah ditekankan, membiarkan kita berbuat maksiat. Pemilihan topik ini seharusnya dibalik, mengapa kita dibiarkan maksiat? Karena yang banyak berbuat salah adalah makhluk. Baik. Pertama, yang ngasih judul bukan saya, Pak. Loh, Ustadz kok nggak ngelurusin kan? Kalau sudah tahu. Nah, jadi sejatinya kita sedang menggali hikmah dari perbuatan Allah. Makanya judulnya lebih fokus pada titiknya adalah perbuatan Allah. Mungkin itu yang dimaksud oleh takmir. Meskipun bisa saja kemudian sisi kajiannya melihat dari sudut pandang makhluk. Dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa diterima dari sisi bahwasanya kita sedang melihat hikmah di balik perbuatan Allah. Makanya kemudian judulnya mengapa Allah. Baik. Pertanyaan, sudah berbuat maksiat kemudian bertobat. Pertanyaannya apa ini? Tidak ada pertanyaannya. Oh, lanjutannya. Kemudian berbuat maksiat lagi dan begitu seterusnya. Apakah dosa bisa diampuni? Dan apakah dosa yang sudah dimintakan ampunannya tetap juga dihisab di yaumul hisab? Ketika seseorang berbuat maksiat lalu tobat, kemudian maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, apakah kemudian akan diampuni? Itulah kelemahan kita. Selesai berbuat maksiat, kita tobat, nanti akan mengulangi, baik maksiat yang sama atau maksiat yang lainnya. Dan kalau selesai maksiat kemudian tobat lalu kita nggak bermaksiat lagi, tadi Nabi SAW mengatakan, laulam tudnibu lah dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian. Sehingga ini bagian dari kondisi sunnatullah untuk para hambanya berupa manusia, di mana mereka tidak maksum dari berbuat salah. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah mungkin Allah akan mengampuni? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dirinya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jangan kau pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Semua itu bisa maknanya semua jenis. Semua juga bisa maknanya semua jumlahnya. Sehingga dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik,
Jika orangnya taubat, diampuni enggak? Diampuni. Semua dosa ketika orangnya taubat, diampuni. Sementara dosa yang dibawa mati dalam posisi orangnya tidak bertaubat, nah di sini baru ada pembagian. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa kok tidak akan diampuni oleh Allah, Pak? Allah Maha Kuasa untuk mengampuni, tapi Allah jadikan itu sebagai aturan baku yang tidak mungkin akan diubah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Itu sudah menjadi aturan baku yang tidak akan diubah. Sampai upaya Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya, membela bapaknya. Siapa? Azar, yang telah berbuat syirik. Perjuangan Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya yang telah berbuat syirik tidak diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Jadi ini sudah hatman minallah, satu keputusan dari Allah yang tidak mungkin akan berubah. Maka batas ini jadi peringatan bagi manusia. Jagalah iman dan tauhid, jangan sampai kita melakukan perbuatan kekufuran. Sementara untuk dosa-dosa di bawah itu, kalaupun misalnya sang hamba sampai mati belum bertobat, masih ada peluang untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni duna dzalika, dosa di bawah syirik. Lalu kalau dosa itu sudah kita taubati dengan serius, taubat serius, apakah nanti akan dihisab? Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan doya dari hadis ini berarti yang bersangkutan telah dihapus. Makanya dalam hadis yang lain, idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba wastaghfara sukila qalbuhu. Ketika seorang hamba itu berbuat maksiat, dititikkan noda hitam di hatinya, ketika dia istighfar dan bertobat, dihapus. Berarti dosa itu dihilangkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jam berapa? Mohon maaf, Pak. Cukup ya, Pak? Sudah 6:30. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kurang. Dan kalaupun ada yang benar, semuanya datang dari Allah, dan kesalahannya murni dari saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.